Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat yang punya tagline moderat maju berkemajuan, luar biasa. Kali ini kita akan berbicara mengenai berkomunikasi dan bermedia sosial dalam perspektif Al-Quran. Ada sedikit hubungannya dengan materi-materi yang pernah saya sampaikan di Gerakan Subuh Mengaji. Barangkali masih ada yang ingat begitu di antara para jamaah sekalian. Saya pernah menyampaikan tentang literasi sebagai gerbang meraih cahaya dunia. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau memang kita ingin meraih cahaya dunia, kita harus melek literasi begitu. Literasi saat ini banyak sekali yang dapat kita akses dari HP gitu. Tapi kadang-kadang karena kita keasyikan berselancar di dunia virtual gitu, sehingga kita membuang waktu dengan sangat banyak pada gadget ini. Saya juga pernah membahas bersama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tentang tips menggoreskan jejak perjuangan Aisyah. Mengapa begitu? Karena saya ingin kita itu sebagai warga Muhammadiyah dan Aisyah tidak hanya menjadi konsumen dari literasi yang ada di gadget begitu. Ibu, bapak sekalian juga harus menjadi produsen pesan, menjadi produsen pesan dari hiruk pikuknya dunia virtual begitu, sehingga kita tidak menjadi orang yang pasif, tetapi menjadi orang yang aktif dalam mewarnai wacana dunia virtual. Waktu itu saya juga menyanyikan lagu Wayai Turu Kepati, tapi kali ini sudah saya ubah menjadi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan lebih bisa diresapi oleh ibu bapak sekalian ya. Ini nanti saya kalau nggak nembang di awal atau menyanyikan kidung di awal akan ditanya Bu Ade, kok tadi tumben tidak mengidung gitu ya. Jadi ini saya awali dulu dengan kidung. Kidung pagi hari ulut salam dari Yogyakarta, Wayai Turu Kepati. Atau saat orang tidur nyenyak. Saat orang tidur nyenyak, burung-burung menyeruak, mengeja serentak ilmu Allah yang terkuat. Cici cuit, cici cici cuit, dede dilung, dede dede dilung. Pagi-pagi amat pagi, gunungnya terlihat asri. Kawan jangan henti bertakbir setiap hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisi timur menerawang, jangan pada ongkang-ongkang. Kawan ayo hengkang, bertakbir hingga malam menjelang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk mengawali pagi kita. Mudah-mudahan, terima kasih Bu Ade, mudah-mudahan pagi kita menjadi lebih cerah daripada biasanya. Materi berkomunikasi dan bermedia sosial dalam perspektif Al-Quran. Tentu ada dua hal, ini bisa merupakan komunikasi kita sehari-hari, bisa juga merupakan komunikasi kita dalam dunia virtual. Mengapa kita perlu membicarakan ini? Ibu bapak sekalian, tidak lain karena sekarang dunia ini telah berubah. Saya tidak akan mengulang perubahan apa yang terjadi pada era disruption seperti ini.
tetapi sekedar mengingatkan bahwa dunia kita ini sekarang sudah berbeda sekali dengan dunia yang lampau. Sekarang ini yang namanya pameo masyarakat atau yang namanya peribahasa-peribahasa juga sudah banyak berganti. Kalau dahulu kita sering mendengar mulutmu harimaumu begitu, karena apa yang kita katakan ini bisa menjadi duri, bisa menjadi celaka ya pada diri kita sendiri. Tetapi kalau sekarang lebih orang mengatakan jarimu harimaumu. Karena pada dasarnya yang kita lakukan dalam komunikasi sehari-hari itu sekarang tidak lagi hanya menggunakan mulut tetapi menggunakan jari. Apa saja kita koordinasi dengan jari, kita posting dengan jari, kita komen-komen pakai jari, dan segalanya sekarang menggunakan jari. Jadi sekarang tidak cukup hanya mulutmu harimaumu, tetapi juga jarimu itu harimaumu. Kemudian ada juga, kalau dahulu kita sering mengenal guru kencing berdiri, murid kencing berlari begitu. Sekarang bahkan ada bukunya yang bukan seperti itu, tetapi guru posting berdiri, murid update berlari. Dan sekarang sudah banyak sekali perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena dengan dunia virtual, dengan HP, ya, dengan mobile phone yang selalu ada di tangan kita, sekarang ini semuanya serba cepat gitu. Guru mau memberikan materi, memberikan tugas kepada murid-muridnya, posting sambil berdiri pun bisa, sambil driving, sambil olahraga, sambil masak, bisa melakukan semua itu. Sedangkan muridnya, bagaimana nih caranya untuk mengerjakan tugas dari guru? Murid pun update sambil berlari. Sama-sama berlarinya karena dunia ini sekarang serba instan, serba cepat, semuanya ada di genggaman. Sebuah dunia yang dilipat dan ada juga matinya kepakaran karena semua orang sekarang sudah merasa pakar. Di dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan kepada audiens bahwa yuk sekarang kita tidak lagi menyebut dunia ini menjadi dunia maya gitu kan. Kadang-kadang kita dunia nyata dan dunia maya gitu. Kenapa? Karena sekarang ini HP adalah virtual yang nyata begitu. Apa-apa sekarang kita koordinasikan secara nyata begini. Bagaimana caranya GSM itu menghubungi saya? Pakai HP semua. Itu kan bukan dunia maya, tetapi ini adalah dunia nyata kita. Jadi sekarang semuanya itu nyata. Yang komunikasi langsung itu nyata, komunikasi virtual juga nyata. Kok Bu Adi bisa bilang begitu? Dasarnya apa? Dasarnya adalah pernyataan para ahli sosiologi bahasa dan juga para ahli sosiolinguistik sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka rata-rata mempunyai teori bahwa yang namanya bahasa itu adalah tindakan realitas atau tindakan sosial. Jadi berbahasa itu sebetulnya bukan maya, berbahasa itu sebetulnya bukan sesuatu yang abstrak, tetapi yang namanya berbahasa itu adalah realitas sosial atau sebuah tindakan sosial. Itu bisa dilihat di bukunya Peter Berger, bisa juga ibu bapak membaca Ernest Cassirer. Yang namanya bahasa itu adalah satu bagian dari simbol. Dia hanya satu bagian kecil dari simbol. Itu saja sudah menjadi sebuah realitas. Apalagi kita kalau sudah dengan HP, ada video, ada gambar, ada kata-kata, ada emotikon lucu kan gitu ya. Ada emotikon keagamaan, semuanya ada. Itulah sebetulnya realitas. Kenapa saya mengajak untuk tidak menyebutnya dunia maya lagi? Karena supaya kita tidak terjebak. Seolah-olah yang kita hadapi itu tidak nyata. Dan seringkali kita menemukan di dunia ini ya virtual orang berdiskusi sampai kemudian kehilangan adabnya. Kenapa? Karena merasa tidak kenal dengan lawan bicaranya. Ini kan dunia maya mengatakan begitu. Kadang-kadang sampai kemudian ada hate speech ya, bicara yang melukai perasaan yang ditayangkan lewat YouTube, ditayangkan melalui video-video di sosial media ya seperti Facebook, IG dan sebagainya. Kenapa? Karena audiensnya nggak dikenal gitu. Ini kan dunia maya gitu. Marilah kemudian kita berpikir bahwa sejak puluhan tahun yang lalu para pakar sosiologi bahasa dan para pakar sosiolinguistik mengatakan yang namanya bahasa itu adalah tindakan sosial, bahasa itu adalah realitas, padahal bahasa adalah bagian terkecil dari simbol. Itu artinya dunia kita ketika kita berbahasa. Dengan siapa saja, kenal maupun tidak kenal, pada dasarnya adalah dunia nyata.
Maka di Majelis Tabligh PP Aisyah juga saya bilang, ayo kita seriusin dakwah kita di dunia virtual. Karena dunia virtual itu bukan dunia maya. Itulah realitas yang sehari-hari ada di dalam genggaman kader-kader kita. Realitas yang sehari-hari dinikmati oleh warga Aisyah, warga Muhammadiyah. Jangan main-main dengan kontennya, karena ini malah justru lebih sering diterima daripada pengajian-pengajian yang luring saat ini. Kan begitu ibu-ibu sekalian? Maka saya mengajak untuk sekarang mengubah mindset yang kita hadapi itu bukan maya, yang abstrak, yang tidak nyata. Tetapi itulah kenyataan yang harus kita isi dengan segala sesuatu yang berkualitas. Itu sebagai pengantar. Berbicara tentang komunikasi, baik itu di dalam ilmu linguistik, ilmu komunikasi, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan sebagainya, akan selalu membahas tentang 3 hal itu. Yaitu dari pembuat pesan, ya, orang yang memproduksi pesan atau kita sebut sebagai sender, orang yang menerima pesan, dan tentu saja di tengah-tengahnya ini ada pesan, kan begitu. Kalau di dalam ilmu linguistik atau beserta turunannya di hermeneutik itu disebut sebagai author, text, and reader, begitu. Kalau di dalam dunia cultural studies atau dunia ilmu budaya, ya, kajian budaya, disebut sebagai teks, industri, dan halayak. Industri, teks, dan halayak. Kalau di teori komunikasi disebut sebagai komunikan dan komunikator, kan istilahnya hanya berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya kalau kita ngomongin komunikasi, ngomongin orang berpesan-pesan, mempesan-pesankan gitu, selalu ada sender, orang yang mempunyai pesan, ada pesannya atau message, dan ada penerima pesan atau receiver. Nah, di antara ketiga bagian ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dilhemes membuat sebuah rumusan speaking. Speaking itu bukan berkata-kata ya, tetapi merupakan sebuah akronim. Kalau kita berkomunikasi itu perhatikanlah settingnya gitu ya. Settingnya berarti lingkungannya bagaimana. Kira-kira tempatnya itu suasana yang terbangun itu mempengaruhi atau tidak ya kata-kata kita itu. Misalnya mungkin kita sedang ada di grup WA itu ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Tiba-tiba mungkin ada postingan yang kurang pas. Grup WA isinya 100 orang, 30 orang begitu ya. Kemudian karena kita merasa kurang pas, teman tadi kita tegur gitu. Postinganmu jelek sekali, ya. Postinganmu meruntuhkan selama ini yang kita bangun, itu kan? Dia malu kan? Kenapa? Karena settingnya ini adalah grup, bukan private gitu ya. Sehingga kita perlu sebetulnya melihat, oh ini grup, anggota grup siapa saja. Itu perlu kita lihat. Termasuk juga apakah ini malam, apakah siang, begitu, apakah orang sedang lelah pulang dari bekerja, ataukah ketika kita menyampaikan secara private, setting itu bisa misalnya kita mengetahui keadaan dia, apakah sedang sakit, apakah sedang tidak enak badan, ya, apakah sedang kesulitan dari sisi keuangan, ataukah secara psikologis sedang terganggu, itu juga menjadi perhatian dalam wilayah setting. Demikian pula wilayah partisipan ya, yaitu orang yang menerima pesan. Sebetulnya siapa sih orang yang menerima pesan? Ini untuk mubalighot tentu sangat cocok ya, mubaligh dan mubalighot. Kita biasanya pre-survey terlebih dahulu. Kira-kira siapa sih yang akan menjadi partisipan kita ketika kita melakukan ceramah gitu ya? Oh, partisipannya adalah orang-orang dari pedesaan gitu. Ibu-ibu yang dari sawah kemudian ngaji, ibu-ibu atau bisa yang dari ke mall kemudian ngaji, itu beda-beda kan cara kita menyampaikan gitu. Ibu-ibu Aisyah gerakan subuh mengaji itu saya sudah tahu ya, oh ini adalah ibu-ibu penggerak, biasanya mereka intelektual, well education gitu ya. Ini pasti saya kasih teori-teori nggak masalah gitu. Tapi nanti giliran ke desa-desa kita tatih-tatih, isme-isme, sasi-sasi, if ya, tidak ada yang nyambung nanti. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah end atau tujuannya. Nah, kadang-kadang kita ini sebagai seorang yang berkomunikasi, kadang-kadang lebih banyak bunganya gitu.
bunga di mana-mana, pengantarnya, kemudian atau tujuannya malah jadi lupa, samar gitu. Nah ini juga perlu kita perhatikan dalam komunikasi sampai enggak kata-kata tersirat kita itu kepada orang yang akan kita tuju begitu. Kadang kan karena halusnya kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, saking halusnya sampai N-nya itu nggak ketangkep sama yang kita tuju gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah act ya atau aktivitas kita. Kita bisa melakukannya dengan kata-kata, kita bisa melakukannya dengan telepon, ya, kita bisa melakukannya dengan nyanyian. Barangkali kalau saya senang itu menyampaikan dakwah itu dengan nyanyian, dengan kidung. Saya punya beberapa video klip untuk lebih efektif disampaikan kepada masyarakat secara halus begitu. Kemudian key ada kunci-kunci, misalnya kata-kata kunci atau diksi juga perlu ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan ya. Kalau misalnya kita menulis pesan begitu kepada orang lain pada saat mungkin di grup atau pada saat japri atau private begitu, diksi-diksi juga perlu kita perhatikan karena sebetulnya diksi atau pemilihan kata itu tergantung juga pada kebiasaan orang. Ada orang yang biasa menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, tetapi orang yang kita ajak bicara ini tidak biasa menggunakan istilah-istilah itu, maka kita perlu menurunkan, mengganti diksi menjadi yang lebih sederhana gitu. Kan kritiknya itu, kritik warga banyak yang dai-dai di Muhammadiyah dan Aisyah itu terlalu serius kalau berdakwah ya. Jadi kami nggak merasa fun gitu untuk mendapatkan materi-materi dari dai-dai di Muhammadiyah dan Aisyah. Kenapa? Karena orangnya kan intelektual serius gitu. Kita ngaji secara tertib teratur gitu. Padahal yang banyak di YouTube itu banyak yang gergeran, itu malah lebih disukai. Nah mungkin kita bisa melihat dengan diksi-diksi tertentu, kata-kata kunci kita. Kalau pada audiens yang ini seperti apa diksi yang kita pilih, yang ini seperti apa diksi yang kita pilih. Kemudian juga instrumentalitis, itu menyangkut instrumen. Barangkali kalau GSM ini cocok gitu dengan Zoom, kemudian ditayangkan di TV-mu, begitu. Tapi ada juga warga masyarakat yang tidak familiar dengan Zoom, maka kita perlu memilih instrumen yang lain. Misalnya dengan hadir secara luring, kemudian dengan dakwah sambil bakti sosial dan sebagainya, itu instrumennya berbeda-beda. Norms tentu adalah norma yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai kemudian kita juga tidak mengemasnya dengan baik sehingga yang ditampilkan ini, oh Islam itu ke Arab-Araban semua ya. Ini kan budaya Arab, tapi kita bisa masuk bagaimana caranya biar dekat dengan norms atau kehidupan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang terakhir adalah yang re itu adalah jenis ya ibu bapak sekalian. Ini juga merupakan sebuah pertimbangan-pertimbangan kalau kita mendekati masyarakat itu jenis dakwah kita itu bagaimana? Apakah jenis dakwah kita itu seperti seminar begitu? Ataukah dakwah kita itu harus seperti guyon atau seperti apa? Itu yang re-nya yang paling tahu adalah ibu bapak. Makanya saya berpesan pada ibu bapak mubalik dan mubalighot, apabila ibu bapak ingin melakukan komunikasi baik secara langsung maupun secara virtual, adakan survei terlebih dahulu atau paling tidak pre-survei terlebih dahulu supaya kita betul-betul tahu setting partisipan kita, key instrumentalities, norm, and yang re yang bisa membangun komunikasi itu menjadi lebih tertata. Ibu bapak sekalian, secara ringkas disebutkan bahwa kalau kita mau mengkomunikasikan sesuatu baik melalui HP maupun melalui kalimat langsung, perhatikanlah who speaks, what language, to whom, and when. Kok angel sekali ya? Kok susah sekali ya Bu Adit? Mari kita lihat. Orangnya siapa sih yang ngomong, apa yang diomongkan, kepada siapa, dan kapan, itu sangat-sangat penting. Perhatikan ibu-ibu. Kadang-kadang baru melek mau tahajud udah ada yang koordinasi ya, ibu-ibu ya. Jadi kita malah salah memahaminya. Kenapa? Di sini sudah ada perintah untuk begini begitu ya. Itu juga lebih baik kita tahan dulu. Kita mungkin sampai orang sudah selesai makan pagi, sudah selesai repotnya, baru kemudian kita lakukan koordinasi.
Who speak? Siapa yang ngomong? What language? Apa yang diomongin? To whom? Kepada siapa? And when? Situasinya, suasananya bagaimana? Itu sangat menjadi perhatian kita. Misalnya ya, ini catatan-catatan penting dalam bermedsos. Sudah beberapa kali saya sampaikan di komunitas-komunitas gria-gria lansia Aisyah itu kan banyak ya. Sering kali ada keluhan-keluhan. Ini di keluargaku teman-teman saya yang sering posting tanpa verifikasi itu ibuku gitu. Oh bapakku. Jadi yang sudah generasi baby boomers itu seringkali posting tanpa verifikasi begitu. Kenapa generasi baby boomers melakukan seperti itu? Itu karena dalam beberapa referensi yang saya baca, karena mereka dahulu hidup pada masa baby boomers ya. Masa baby boomers itu kan era setelah kemerdekaan. Era sebelumnya namanya adalah generasi silence ya. Ketika orang masih dalam ketakutan-ketakutan adanya penjajah lagi yang datang. Kemudian pada masa itu banyak sekali tangan-tangan pemerintah yang memang melihat ya potensi-potensi adanya berita-berita yang tidak benar ya, sehingga kayak Kementerian Penerangan pada waktu itu ya, waktu disebut sebagai Departemen Penerangan, sangat mempunyai tangan-tangan sampai ke bawah, sehingga informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat itu dipastikan informasi yang valid gitu ya. Maka ada TVRI, RRI seperti itu, kemudian wartawan-wartawannya juga sangat berkualitas, semuanya bisa berimbang di dalam menyuguhkan berita begitu, tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang semua orang bisa jadi wartawan asal dia punya platform, disampaikan saja, entah itu berimbang atau tidak berimbang, faktanya itu lengkap atau tidak lengkap bisa diposting sehingga semua orang bisa punya link gitu. Nah, ketika link ini masuk ke grup-grup, baby boomers masih mempunyai mindset bahwa itu seperti pada masa Departemen Penerangan dahulu memberikan penerangan gitu ya. Seperti TVRI dan RRI dulu yang hanya itu begitu. Sehingga banyak kemudian menganggap setiap link itu adalah terverifikasi. Setiap link itu adalah valid. Lalu kemudian disebarkan tanpa jeda waktu yang cukup untuk melakukan validasi dari fakta yang tertulis. Oleh karena itu tugas kita pada tidak semua dari generasi baby boomer seperti itu ya, tetapi banyak dikeluhkan seperti itu. Kenapa? Kita hanya maklumi saja karena pada waktu itu yang terjadi adalah semua informasi itu valid gitu. Sedangkan sekarang sudah berubah bahwa semua orang itu bisa posting, semua orang itu bisa punya link gitu. Jadi yang dahulu dengan sekarang berbeda, kita ingatkan saja bahwa segala sesuatu itu sebelum diposting harus melalui verifikasi. Waktunya, ingatlah kapan saat orang santai, rileks, tak ingin terbebani yang serius. Mungkin kadang-kadang kita menerima pesan jam 11 malam, tolong cek ini itu ya. Masya Allah, ini udah mau bismika. Kita masih harus melihat ke tugas-tugas kita. Ingatlah selalu waktu. Kemudian mengenai bahasa, kita sampaikan salam ya, assalamualaikum begitu. Kemudian kita juga kalau belum mengenal perkenalan terlebih dahulu, Ibu, Bapak, saya Adib Sofia dari Yogyakarta. Sapaan ya, selamat pagi, mudah-mudahan Ibu Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemukakan dengan santun pilihan diksi yang bermartabat, karena sebetulnya diksi-diksi itu adalah mewakili diri kita sendiri. Kalau diksi yang kita pilih ini adalah diksi yang mulia, maka sebetulnya citra diri kita ini sebetulnya memang mulia. Sampaikan maaf bahwa telah mengganggu dan jangan lupa diakhiri dengan terima kasih. Untuk konten kita harus selalu memberikan link-link yang sahih ya. Misalnya yang belakangnya .aisyah or ID kan begitu ya, Muhammadiyah, kemudian ada .go.id, go itu berarti government ya. Kalau sudah akhirnya itu tidak jelas ya, maka kita perlu waspada dulu sahih atau tidakkah konten-konten ini. Yang kedua, urgen atau enggak sih begitu. Kalau enggak urgen enggak usah disampaikan ya. Jangan merasa seperti ini di grupku belum ada, aku akan menjadi pahlawan informasi. Tidak perlu begitu
ya, kita perlu mempertimbangkan urgen atau tidak, diperlukan atau tidak, menyakiti pihak lain atau tidak, berbahaya ataukah tidak. Jika dalam grup itu ada percakapan sebelumnya, jangan langsung masuk, tetapi kita komen dulu terhadap percakapan yang sebelumnya. Nah, misalnya ada orang sedang membahas tentang GSM gitu, kita ingin posting nanti yang acara jam 12 misalnya ya, tanggapi dulu GSM ini sangat bermanfaat. Nah, baru kemudian posting untuk memberitahukan yang nanti jam 12 begitu. Jadi ada permisi-permisinya begitu, ada dinamika yang terjadi di grup supaya masing-masing saling menghargai informasi yang disampaikan. Bu Adib ini tadi menyampaikannya kok teori-teori ya. Memangnya dalam Al-Quran itu ada apa enggak sih? Ya insya Allah ada, karena judul kita ini perspektif Al-Quran gitu. Supaya ingat, saya sering membuat jembatan keledai itu Basama Malaka gitu. Saking pentingnya komunikasi di dalam Islam, sampai Al-Quran itu mempunyai banyak sekali aturan atau banyak sekali diksi tentang qaulan. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan balighan, qaulan maisura, qaulan layina, qaulan karima. Nah, biar enak jembatan keledainya, saya mulai dari balighan. Qaulan balighan, bisa dibuka Quran surat An-Nisa ayat 63. Artinya adalah perkataan yang sampai menyentuh jiwa. Sebagai dai, sebagai mubaligh dan mubalighat, dai dan daiyah di lingkungan Muhammadiyah dan Aisyah dan yang lebih luas, maka atau melalui sosial media ya, maka kita perlu memperhatikan apakah kata-kata kita itu bisa gitu ya sampai ke dalam hati atau ke dalam jiwanya orang-orang yang mendengarkan kita. Jangan sampai kemudian mereka malah justru terganggu gitu ya. Jangan sampai kemudian mereka malah justru tersakiti gitu. Atau kadang-kadang malah menjelekkan pihak lain. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh menjelekkan pihak lain. Kemudian ada qaulan sadidan. Adalah perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Artinya, yang kita sampaikan ini harus betul-betul terverifikasi. Tidak boleh hoax, begitu. Kalau zaman sekarang menyebutnya hoax. Kadang-kadang sering kita temukan ya, betapa bencinya pada seseorang tertentu, karena dunia kita kan saat ini sudah terpolarisasi ya, antara yang kubu kanan dengan kubu kiri gitu. Karena saking bencinya dengan kubu yang lain, sampai-sampai kemudian hoax-hoax itu dipercaya sebagai sebuah fakta yang melekat pada kubu lawan kita itu. Nah, ini meskipun kita tidak suka pada kubu yang itu, jangan sampai kemudian menimbulkan rasa kita untuk selalu memposting hal-hal yang terkait kejelekan dia gitu. Padahal itu sebetulnya tidak benar. Maka oleh karena itu sebelum kita memposting, hati-hati sekali kita harus melakukan verifikasi, validasi benar enggak ini. Setelah kita yakin ini valid dari orang yang sahih, betul-betul dari website lain yang terverifikasi atau website lain yang berotoritas keilmuan itu juga menyebut, baru kita boleh membagikan link tersebut kepada pihak lain. Jadi perkataan kita harus perkataan yang benar, bukan perkataan yang hoax. Yang berikutnya adalah qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik, masih sama di surat An-Nisa. Apa yang kita sampaikan itu selain benar juga harus baik, Ibu Bapak sekalian. Baik artinya bahwa yang kita sampaikan itu harus yang berupa kebenaran, harus yang berupa perkataan-perkataan yang ada manfaatnya begitu. Kadang-kadang kita terjebak di dalam grup-grup ya, yang seringkali berceloteh tanpa ada manfaatnya. Kan sekarang untuk grup-grup yang kurang manfaatnya hanya untuk silaturahmi, kadang-kadang saya arsipkan juga itu. Kenapa? Karena kadang bercandaan sampai kemudian kita lupa waktu begitu. Nah, ini juga kita perlu mengingat bahwa grup-grup yang kita pakai itu seharusnya yang bermanfaat saja gitu.
Kadang mungkin terjebak karena ada grup SMA, grup SMP, kita saling gojek ya, kegojekan begitu. Tiba-tiba waktunya banyak sekali tercurah untuk membahas atau membahas sesuatu yang tidak penting begitu. Oleh karena itu, sebaiknya kalau kita memanfaatkan komunikasi kita sehari-hari, baik itu kehidupan langsung maupun kehidupan virtual, alangkah baiknya kita memprioritaskan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah qaulan maisuron, yaitu adalah perkataan yang pantas. Nah, perkataan yang pantas dalam surat Al-Isra ayat 28 ini relevan dengan yang tadi teori-teori yang saya sampaikan, yaitu tentang setting. Pantas atau tidak pantas itu adalah wilayah suasana yang terbangun. Kira-kira ketika kita menyampaikan ini, pantas atau tidak ya? Sekarang pantas atau tidak? Barangkali sekarang itu tidak pantas, tapi nanti pantas. Saya pernah ya menjumpai suami istri begitu dalam antrian di apotek. Karena tertutup, ada AC-nya, kan orang tidak boleh merokok. Tapi suaminya ini merokok begitu. Gitu. Nah, sang istri ingin mengingatkan pada suaminya dengan perkataan yang keras sekali. Sebetulnya kontennya itu baik, tetapi suasana yang terbangun tidak. Kenapa? Karena di situ banyak orang yang mengantri, suaminya kemudian malu sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Padahal sebetulnya kontennya itu betul bahwa ketika ruangan tertutup, ada AC, tidak boleh merokok, betul. Tetapi karena istri ini tadi menyampaikan dalam keadaan yang kurang pantas ya, suaminya di depan orang yang mengantri apotek begitu banyak, dia malu sekali, maka timbullah percekcokan antara suami istri itu. Nah, kadang-kadang kita yang disampaikan itu betul, tetapi suasana yang terbangun sedang tidak pas. Ya. Maka kemudian kita harus tepat-tepat memilih bagaimana supaya situasi ini tepat. Kadang-kadang perkataan itu juga tidak harus selalu dijawab dengan yang sama dengan apa yang dikatakan. Contohnya ya, saya sering menyampaikan ke mahasiswa-mahasiswa saya, jika ada ini bapak-bapak mempunyai anak perempuan atau laki-laki, ada temannya yang datang mengunjungi sampai larut malam begitu. Lalu orang tua ini, bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu juga bisa keluar dari kamar tamu kan, ya akan mengatakan, nak, jam berapa ini? Gitu. Nak, jam berapa ini? Itu jawaban yang diinginkan kan, nak, ini sudah malam. Kan sebetulnya gitu ya, bukan bertanya sekarang jam berapa. Tapi karena tamu ini tidak pergi-pergi, kemudian orang tua ke kamar tamu. Nak, jam berapa ini? Jawabannya tidak harus selalu sama. Jam 9. Memangnya kenapa, Pak? Kan tidak boleh begitu jawabannya. Tetapi jawabannya adalah, baik, saya segera pulang. Itu lebih pas. Jadi sebetulnya perkataan-perkataan itu tidak harus selalu sama secara kebahasaan, tetapi kita bisa menjawabnya secara pantas begitu. Nah, jam berapa ini? Jawaban pantasnya bukan jam 9. Memangnya kenapa Pak? Bapak tidak punya jam? Itu langsung dicoret jadi calon mantu itu nanti kalau bertandang ke rumah seorang gadis ya. Tidak, tetapi kita menjawabnya, jam berapa ini? Baik Pak, saya segera pulang. Itulah jawaban yang pantas. Jadi tidak selalu pertanyaannya apa, jawabannya itu apa begitu. Karena dalam situasi dan kondisi tertentu, secara setting tadi, kepantasan, qaulan maisuron, semuanya itu bisa kita interpretasikan secara pas. Pas atau tidak pasnya, yang tahu adalah sender and receiver. Yang tahu adalah pembuat pesan dan penerima pesan. Yang berikutnya adalah qaulan layyinan, yaitu perkataan yang lembut. Kita di dalam berdakwah, di dalam berkata-kata di media sosial, jangan sampai kemudian menggunakan kata-kata yang keras ya. Saya tidak suka seperti itu. Karena apa? Karena Al-Quran mengatakan qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Insya Allah mubalik dan mubaligot Aisyah Muhammadiyah itu kalau berdakwah semuanya lembut, menggunakan kata-kata yang dari hati akan sampai kepada hati. Tapi kalau kata-kata itu dari mulut yang penuh dengan semangat-semangat yang tidak lembut, justru akan sulit untuk diterima pada hati-hati yang lembut.
Kalau berbicara tentang kata-kata yang lembut, saya selalu ingat bahwa Allah itu di dalam mengemas kata-kata di dalam Al-Quran selalu memiliki huruf-huruf yang bagus. Kalau Allah ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat kelembutan gitu, Allah akan menggunakan huruf-huruf yang juga lembut. Misalnya Allah ingin menyebutkan sesuatu yang kasih dan sayang gitu, Allah akan banyak menggunakan huruf ha, huruf ya, huruf mim, huruf nun, begitu. Tapi pada saat persoalan-persoalan tauhid yang tidak dapat ditawar, Allah akan menggunakan huruf-huruf yang gas, ya, yang kolkolah, yang mantul, begitu. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, itu berarti tidak bisa ditawar persoalan tauhid. Tapi pada saat kita memberikan sifat-sifat kelembutan, maka Allah mencontohkan untuk mengambil diksi berupa kata-kata yang juga lembut, begitu. Yang terakhir adalah qaulan kariman, yaitu kata-kata yang mulia. Storage kita atau gudang di kepala kita ini terisi ribuan atau bahkan jutaan kata-kata. Di antara jutaan kata-kata itu, mari kita pilih kata-kata yang mulia. Karena tadi sudah saya katakan, apa yang diksi yang kita pilih mulia ini mewakili citra diri kita. Kalau kata-kata kita itu mulia, maka sebetulnya diri kita inilah yang mulia. Karena ini mewakili storage kita. Kalau kita terlalu banyak baca komik, maka sebetulnya storage kita terisi oleh komik-komik itu. Kalau kita terlalu banyak mendengarkan lagu-lagu Korea atau film-film Korea, di sini banyaknya Korea. Kalau kita membacanya adalah bacaan-bacaan mulia, storage kita akan terisi yang mulia. Sehingga pada saat kita mengeluarkan pesan dalam proses produksi pesan itu, insya Allah yang akan kita keluarkan adalah kata-kata yang mulia. Maka banyak-banyaklah membaca referensi-referensi yang mulia supaya storage di kepala kita terisi kata-kata mulia, dan ketika kita menyampaikan kepada masyarakat, yang kita sampaikan adalah kata-kata yang mulia. Ibu, bapak, dan mbak-mbak sekalian, masih tentang Al-Quran. Ada ketika kita meminta pada seseorang, ya, baik itu di grup dunia virtual maupun dunia nyata, dunia langsung, begitu. Surat Al-Fatihah sebetulnya sudah mencontohkan bagaimana supaya kita menggunakan fi'il amr dengan benar, yaitu kita tidak boleh jujuk. Ya, kita tidak boleh jujuk atau to the point, tetapi ada prosedur-prosedurnya. Kita kalau melihat struktur surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita bersyukur terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, deskripsikan rasa syukur tersebut, Ar-Rahmanirrahim. Kemudian deskripsikan rasa syukur lagi, Malik Yaumiddin. Kemudian sebutkan urgensi eksistensinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kemudian disitulah fi'il amr kita, baru disitulah perintah kita berupa permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian diakhiri dengan penjelasan mengenai permohonan tersebut, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sebetulnya prosedur-prosedur apabila kita ingin menyampaikan kritik atau perintah, permohonan atau permintaan. Supaya apa? Supaya tidak to the point. Kita niatkan dulu, kita syukuri dulu, kita deskripsikan dulu, kita sebutkan urgensinya dulu, baru kemudian kita sampaikan permohonan kita, perintah kita, permintaan kita, kemudian kita beri penjelasan. Itu sebetulnya yang diajarkan di dalam Al-Quran, bagaimana supaya kita menggunakan fi'il amr dengan baik. Apabila mungkin kita mendapati kemungkaran, apabila kita mungkin ingin memperoleh suatu permohonan, jangan sekali-kali to the point, tetapi ada prosedur yang harus kita lalui, yaitu dengan kita niatkan terlebih dahulu, kita syukuri, kita deskripsikan, kita sebut urgensinya, baru kita sampaikan apa yang menjadi kemauan kita, dan yang terakhir adalah kita beri penjelasan tentang segala sesuatu yang kita mintakan tersebut. Itu mungkin sebagai pengantar, Ibu Ade Kartini, mohon maaf jika lebih waktunya, semoga walaupun sebentar ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.